sudah kurban semua. Ada 5 orang, suami sudah, istri sudah, 3 anak sudah kurban semua. Berarti sunnah mu'akkadain selesai. Setiap tahun sudah tidak ada lagi sunnah mu'akkadain. Kena sunnah mu'akkadah kifayah. Maka satu keluarga ini, ada satu yang korban setiap tahun, sudah gugur sunnah mu'akkadah yang dibebankan Allah untuk tiap keluarga. Loh, itu begitu Pak. Terus jenengan lihat video Ustadz yang ngomong, tak jadi lucu. Nah, tidak dalam. Belum dalam, wis tah. Kalau cuma satu orang mau menganalisis bab hukum, apalagi cuma berdasarkan satu hadis, itu belum dalam, banyak kelirunya. Maka saya kalau ada orang yang ceramah cuma Quran hadis, kalau saya tak tinggal. Banyak kelirunya ngomong gitu ya. Tidak merujuk pada ulama-ulama yang sudah jauh lebih dalam memikirkan hal itu ya. Iya, kelihatannya memang keren Quran, kelihatannya keren hadis, tapi ngawur sudahlah. Banyak ditipu Bapak ya, banyak ditipu. Maka kalau kita melihat begitu, kita tahu, oh begini hukum ya, begini hukum. Saya balik ke persoalan haji ya. Apa kalau sholat aturan zahirnya takbir rukuk sujud namanya aturan zahir, tapi di sholat itu ada aturan batin ya, khusyuk. Nah, yang ngajari bagaimana khusyuk orang-orang ahli batin, namanya ahli tasawuf ya, ahli thariqah. Ya, apa membuat batin bisa merasakan kedekatan kepada Allah. Ya, apa membuat batin jernih sehingga kalau sholat ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Puasa ada dohir, ada batinnya. Aturan dohir tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri bagi yang menikah, mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Dohir, batinnya tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh ghibah, tidak boleh nadhar bisyahwat, melihat pornografi, porno aksi. Kalau sampai ini dilakukan, padahal dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, puasanya sah, pahalanya kosong. Loh, gitu loh. Haji ada dohir, ada batinnya. Gitu loh ya. Dohirnya haji, manasik yang tadi dijelaskan, batinnya ada taubat ya, di Arafah ya. Ada pertaruhan cinta kepada Allah saat orang melempar jumroh menirukan Ibrahim yang melempari setan. Ada pertaruhan kedekatan dengan Allah dengan tawaf dan sa'inya. Sehingga nanti kalau orang selesai haji yang ditagih oleh Allah, batinnya harus semakin kuat ingat Allah. Standarnya minimal seperti dia ingat orang tuanya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan manasik hajimu, kata Allah, fadhkurullah, ingat Allah, dzikira kamu. Dzikirmu kadzikrikum aba'akum, ingatmu ke Allah itu seperti kamu ingat bapak ibumu. Au asyadda dzikra, atau lebih hebat dari itu. Maka orang kalau sudah haji tidak bisa mengingat Allah seperti dia mengingat ibunya, secara batin gagal.
gagal. Momen-momen haji itu tidak bisa menciptakan kesadaran kehadiran Allah. Berarti, maka apa yang terjadi di dalam haji? Pertama, pertobatan Nabi Adam. Yang kedua, pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail. Pengorbanan apa ini? Pembuktian cinta Ibrahim kepada Allah. Pembuktian cinta Ibrahim kepada Allah. Kalau kita belajar di dalam makom-makom, tahapan-tahapan spiritualitas, semua ulama tasawuf pasti mengatakan titik berangkat awal pergerakan batin menuju ke Allah itu taubat. Puncaknya mahabbah. Imam Ghazali misalnya dalam kitab Ihya, puncak dari spiritualitas itu mahabbah. Maka kalau haji itu isinya arafah pertobatan, kemudian melempar jamarat pembuktian cinta kepada Allah, haji ini permainan pergerakan batin yang maha dahsyat. Dari tobat menuju ke mahabbah, orang ditantang oleh Allah untuk menggerakkan batinnya dalam waktu yang terbatas. Tanggal 9 sampai Tasyrik 13 kalau Nafarsani, dia untuk merasakan lompatan-lompatan spiritual dari tobat, warok, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ikhlas, ridho, mahabbah. Dia harus bisa itu secara batinnya. Apa yang terjadi di dalam latar spiritual haji ini? Pertama, taubat Nabi Adam. Wahab bin Munabbih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau Al-Ghunyah li Tharibi Thariqil Haq, menceritakan bahwa ketika Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah ke bumi di daerah Sarondip, Sri Lanka, ada yang menyebut India, sedangkan walaupun sekarang ada juga pendapat yang menyisip jangan-jangan Nabi Adam itu diturunkan di Indonesia katanya. Warna ada tapak kaki besar, nggak tahu lah itu, karena daerah Atlantis itu sebenarnya Indonesia. Ya silahkan aja kalau nanti ada bukti sejarah yang menguatkan. Tapi sementara ini para arkeolog lebih meyakini di daerah Sri Lanka, Sarondip. Ibu Hawa diletakkan oleh Allah di Jeddah. Jeddah artinya Mbah Putri. Mbah Putri itu maksudnya Ibu Hawa. Iblis dan setan dan iblis dan hewan mirip onta yang dipakai setan untuk menyusup kembali masuk ke surga setelah iblis, maksudnya setelah iblis diusir oleh Allah dari surga. Itu diusir dua-duanya, iblis dan hewan ini diturunkan di Irak. Di Irak. Nabi Adam nangis. Nangis terus sampai hari ke-6 apa ke-7, saya agak lupa. Kemudian pada hari tersebut Allah menegur, kenapa kamu nangis Adam? Nabi Adam matur ke Allah, ya Allah saya susah. Setelah hidup di surga begitu bergelimang kekayaan, kemewahan, sekarang hidup di dunia dengan penuh kesusahan, penderitaan, dan seterusnya. Allah mengatakan ke Nabi Adam, siapa yang tidak kecewa kepadamu Adam?
Kamu aku ciptakan dengan kekuasaanku. Aku tinggikan derajatmu dari semua makhluk. Bahkan para malaikat tak suruh sujud ke kamu. Aku izinkan kamu menikmati surga dengan segala kenikmatannya. Kecuali satu saja yang aku larang. Jangan makan buah itu. Kenapa kamu masih makan? Siapa yang tak kecewa dengan kamu? Terus Allah sumpah, fawa'izzati wa jalali law muli'atil ardu rijalan kullahum mislak ya'buduni al-layla wan-nahara wa la yaftaruna tarfata 'ainin summa innahum 'asuni la anzaltuhum manazilal 'asin. Fawa'izzati wa jalali, demi keagungan, demi keperkasaan dan keagunganku, demi keagungan dan keperkasaanku. Lau muliatil ardu, jika saja permukaan bumi ini dipenuhi oleh orang-orang seperti kamu, yang ibadahnya ndak putus-putus siang malam walaupun sekejap mata, tapi kok kemudian berani dia maksiat kepadaku, la anzaltuhum manazilal asin, maka orang itu pasti aku jatuhkan ke derajat kaum pendosa. Nangis Adam. Nah, Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, sebagaimana juga Syekh Abdul Qadir menjelaskan, 70 tahun Pak Nabi Adam itu nangis belum diterima tobatnya. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan 250 tahun bahkan, ya, belum diterima tobatnya. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyatakan Adam tidak diterima tobatnya oleh Allah karena syarat rukunnya tobat belum genap. Syaratnya tobat itu, rukunnya tobat itu 2. 1, menyesal, an-nadam. Sudah nyesel Nabi Adam itu, mulai turun dari surga sudah nyesal. Tapi syarat berikutnya belum kena. Syarat kedua itu sadar diri. Sadar diri. Orang kehilangan motor, nangis. Anak kehilangan motor, nangis. Susah. Tapi apa sadar dia kalau dia hilang karena keteledorannya? Belum tentu. Kalau ada orang nyesal tapi nggak sadar, itu nggak tobat namanya. Tobat itu harus nyesel sadar. Suami istri bentrok, diingatkan, nyesel, nangis. Tapi dua-duanya nggak sadar akan keburukannya. Ya nggak tobat namanya. Tobat itu harus kumpul 2 ini. Lah Nabi Adam kena 1. Sudah nangis, sudah nyesal. Tapi belum iktiraf. Maka malaikat Jibril datang, kamu pergi ke Mekah. Kamu tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh para malaikat. Ini tentu panjang kalau kita bicara sejarah Ka'bah, ya. Maka Nabi Adam tawaf, Allah belum ngampuni. Sampai Nabi Adam di satu tempat, ketemu Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Kemudian di tempat itulah 2 orang ini sadar akan kesalahannya kepada Allah. Kemudian menyadari dalam bentuk kalimat yang diajarkan oleh Allah, yang diabadikan di dalam Al-Quran, doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan makan buah terlarang. Wa illam tarfir lana, kalau kamu tidak mau mengampuni kami, wa tarhamna, tidak mau menyayangi kami,
lanakunanna minal khosirin, kami bakal menjadi orang yang menyesal. Sadar, ngerti, paham bahasa Arabnya Arafah, maka tempat itu terus disebut sebagai Arafah. Ketemu dua syarat, dua rukunnya taubat, diterimalah taubatnya Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam ketemu kalimat kesadaran yang membuat Allah menerima taubatnya. Allah zat yang mengembalikan orang ke dalam kesucian sehingga Adam menjadi mulia kembali. Kata para ulama ahli tasawuf, lihat hebatnya Allah menjatuhkan Adam ke dalam kesalahan. Kalau saya menyebut Adam itu tidak dosa, kalau saya namanya salah. Beda salah sama dosa itu jauh, Pak. Jauh, ya. Jauh. Walaupun seandainya dosa pun itu tidak mengotori kenabian. Karena Nabi Adam belum diangkat jadi nabi. Ya, kan belum jadi nabi. Nanti kan jadi nabinya nanti diangkatnya. Ya, kalau seandainya disebut dosa. Tapi saya tidak bisa itu disebut dosa. Bedanya salah sama dosa apa? Salah tidak sengaja, Pak. Salah itu tidak niat ngelawan Allah. Salah itu tidak nuruti nafsu. Kalau orang berdosa, orang nuruti nafsu. Niat keluar dari aturan Allah. Melakukan pembangkangan terhadap Allah. Itu dosa. Orang zina. Ketika dia berzina, Gusti Allah dibuang dulu, Pak. Aturan syariat dibuang. Ndak syariat-syariatan, ndak Allah-Allahan, ndak Nabi Muhammad-Muhammadan, baru bisa zina. Kalau masih ada Allah di hati orang itu, ndak akan bisa zina. Pasti akan menghalangi. Karena itu Rasul mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang berzina kalau masih ada imannya. Kecuali orang itu pernah nol imannya. Jadi ketika orang itu berzina, berarti saat itu dia pernah buang Allah sampai ke titik nol. Karena itu kalau orang ini harus dikembalikan pada keimanan, harus diciptakan keadaan yang membuat dia bisa kembali ingat Allah, dan itu tidak bisa kecuali dihadapkan kematian. Baru orang itu mikir ketemu Allah lagi. Ya, karena itu nanti menjadi begitu hukumannya di Islam. Sama, la yasyriku syarik, kata Rasulullah, hina yasyrik fahuwa mu'min. Begitu juga orang yang mencuri, yang korupsi. Tidak bisa orang itu korupsi kalau masih punya iman. Kecuali saat korupsi nol imannya. Itu loh ya. Dia pernah buang Allah sampai ke titik nol, sehingga dia bisa korupsi. Memang jenengan bisa korupsi kalau masih merasa diawasi Allah? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kecuali jenengan pernah ngelepas. Kalau itu kok bisa. Ya. Maka maksiat itu cirinya dia nurut nafsu, dia ngelawan Allah, dia lepas aturan Allah, jatuh dosa. Nabi Adam tidak kepingin makan buah khuldi. Nabi Adam juga tidak kepingin ngelawan Gusti Allah. Tapi Nabi Adam ketipu. Orang ketipu ya kita ya sering. Tolong dibayar dulu, nanti saya mau ketipu. Wah, banyak orang ketipu. Sampai sekarang ketipu, Masya Allah. Kemarin saya lihat di televisi itu, ditransfer dulu, setelah itu ternyata pinjol, transfer sekali, transfer 2 kali, baru ditagih. Kurang ajar itu. Karena data kita bocor,
Wes ini ya penipuan. Ya kalau orang begini tidak bisa disebut dosa, salah.